hukumnya mubah. Mandi sehari-hari hukumnya apa mubah. Tapi bisa nggak jadi pahala? Bisa. Kita niatin. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu mandi kita nggak ada pahala. Sayang. Mandi yang sehari-hari bisa jadi pahala besar. Apa pahalanya? Kita niatkan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahul 'Alim. Alhamdulillah. Melanjutkan daripada kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, sekarang ada usul kalau kita mau mandi. Ya. Kita mandi yang apa? Mandi apa aja? Mandi sehari-hari. Ya, setiap hari mandi kan enggak? Mandi ya tiap hari ya. Iya, seminggu sekali lagi kita mandi. Repot kan seminggu sekali mandi. Mentang-mentang hawa lagi dingin, seminggu sekali mandi. Ada usul adabnya mandi. Baik mandi yang sunnah atau mandi yang wajib. Mandi sehari-hari hukumnya apa sih? Asal hukumnya mubah. Mandi sehari-hari hukumnya apa mubah. Tapi bisa nggak jadi pahala? Bisa. Kita niatin. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu mandi kita nggak ada pahala. Sayang. Mandi yang sehari-hari bisa jadi pahala besar. Apa pahalanya? Kita niatkan di dalamnya. Niatnya apa? Nawa itu apa? Di sini nawa itunya nggak perlu repot-repot. Kita cuma tinggal niatkan saat kita mandi. Misalnya contoh, kita niatkan kita mandi biar badan kita sehat. Orang yang mandi sama orang yang nggak mandi, sehat yang mana? Sehat yang mana? Yang mandi apa yang kagak mandi? Mandi lah. Yang kagak mandi, masya Allah, dilalui deh. Mandi jadi sehat. Pertama niatnya biar apa? Biar sehat. Pahala apa enggak? Pahala. Niatin lagi mandi biar apa? Biar segar. Jadi kalau beribadah enggak ngantuk. Jadi pahala enggak? Jadi pahala. Mandi biar bersih. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah, jadi kita kalau bersih dapat pahala juga. Ya, itu baru 3 niatnya. Tambahin lagi saat kita berkumpul dengan orang, ketemu sama orang nyaman sama kita. Ya, kira-kira kita nyaman nggak kalau ketemu orang udah mandi? Apa nyaman sama orang yang belum mandi? Hah? Kita kalau ngumpul sama teman kita, ya ada yang datang belum mandi, mata masih mengap, bengkak dulu. Ya kan, bau masih pesing, ya kan? Ya, gimana hawanya? Sumpah, kagak enak. Baunya kagak sedap, ya bukannya compang-camping nggak jelas. Karena belum mandi kagak enak dilihatnya. Tapi orang yang sudah mandi gimana dilihat? Seger, enak dilihat. Kita duduknya pun enak, nyaman. Bikin suasana jadi lebih nyaman saat duduk dengan orang lain. Maka hukumnya juga sunnah. Dapat pahala lagi, dapat pahala lagi. Ya, udah berapa? Banyak ya. Nah, dilihatin lagi yang lain-lainnya deh. Tambahin, mau 100 niat, 100 niat. Itu mandi yang setiap hari, ente mandi setiap pagi, atau sehari 2 kali pagi sama malam mungkin, atau sehari lebih dari itu, terserah. Yang penting diniatkan, maka mandinya menjadi pahala. Ya, jadi mandi sehari-hari pun bisa menjadi pahala. Dikatakan ya, an-niyah yughayyirul 'adah ilal ibadah. Niat itu akan merubah suatu hal yang biasa, yang ada biasa menjadi ibadah. Ya, jadi yang biasa jadi luar biasa. Mandi yang biasa jadi luar biasa. Dan sebutkan di sini wa idza asabatka janabah min ihtilamin aw wa'in fabud al-inna ila al-mughtasil. Waghsil yadayka awwalan thalathan wa azil ma 'ala badanika min al-qudar. Wa tawadda'a kama sabaqa fi wudu'ika lis-salat fi jami' ad-da'wat wa akhir ghusl qadamika kay la yahibul ma'. Kalau di sini disebutkan kalau misalnya kalian mau mandi baik karena janabah, ya, hadas besar
besar, ya, baik mimpi malam harinya, atau yang suami istri berhubungan, atau yang wanita suci dari haid dan nifasnya dan lain sebagainya, maka ya bersiaplah untuk mandi. Persiapannya bagaimana? Ya, kalau misalnya sekarang modelnya kita pakainya keran, pakai shower, ya selesai, gampang, nggak perlu siapin air. Tapi kalau dulu kan perlu nyiapin air dulu, ya, nimba dulu, tuang dulu, ya begitu, macam-macam tergantung kondisi. Maka siapkan dulu tempat untuk mandinya, ya, biar nggak tengah-tengah mandi, ya ada yang ketinggalan tengah-tengah mandi, ada yang kelupaan. Tapi dulu siapin dulu semuanya. Ya, setelah siap semuanya, bersihkan dulu tubuh kita. Ya, ada yang kotor, ada yang mau buang hajat, apa bersihin dulu. Ya, istinja dan lain sebagainya, bersih, udah cukup bersih. Maka barulah sekarang ya berwudu. Ya. Mau mandi mau wudu dulu? Iya, wudu dulu. Kenapa? Pertama, wudu sebelum mandi hukumnya sunnah. Kedua, ya, orang itu tubuhnya itu memiliki apa namanya hawa panas. Tubuhnya ini punya hawa panas. Ya, dan air sifatnya dingin. Makin dingin cuaca, semakin panas yang ada tubuh ini keluar. Nah, kalau saat panas dalam tubuh ini berlebihan, kita langsung siram air, itu kurang baik. Bisa menyebabkan macam-macam, ya, dan akhirnya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena itu makanya banyak yang bilang jangan mandi tengah malam. Ya, benar apa enggak? Ya, banyak yang bilang gitu kan, nggak bagus, bikin penyakit, bikin rematik, bikin macam-macam dah. Ya, kenapa? Karena suhu tubuh kita ini panas. Saat kita langsung mandi, maka tubuh kita ini ya akhirnya kaget, dan itu menyebabkan beberapa otot kita yang menjadi sakit. Nah, Nabi memiliki solusi. Solusinya apa? Kita boleh mandi kapan saja. Solusinya sebelum mandi kita wudu. Karena wudu ini membasahi sebagian besar dari tubuh kita dengan cara perlahan. Ya, dengan cara perlahan. Karena kalau wudu gimana? Satu kan? Mulut dulu, hidung dulu, mukanya dulu, tangannya, kepalanya. Ya, kalau kepala sunnahnya gimana? Seluruh kepalanya kan diusap. Ya, nggak diguyur kan sunahnya, tapi diusap. Kenapa? Biar proses tubuh kita mengikuti suhu yang ada itu lebih gampang. Karena tubuh kita ini prosesnya itu ada waktu. Saat kita wudu, tubuh kita ini menjadi lebih dingin. Habis wudu adem nggak? Adem kan? Tubuh kita jadi lebih dingin. Sekarang ente mandi itu lebih aman. Insya Allah nggak bakal kena penyakit apa-apa. Ya, jadi sebelum mandi apa sunnahnya wudu dulu. Ya, wudu seperti apa? Wudu seperti buat sholat. Kumur, ya, istinja, basuh wajah, semua sunnahnya dibawa. Ya, semua sunnahnya dibawa. Ya, walaupun Imam Ghazali mengatakan bagian kaki biar nanti belakangan. Ya, tapi tidak masalah sebetulnya, boleh-boleh saja langsung menyelesaikan daripada basuhan kakinya. Nah, kalau sudah selesai dari wudu, fa idza faragta min al-wudu fasubil ma' ala ra'sika thalath. Nah, sekarang caranya mandi. Ya, Imam Ghazali mengajarkan di sini dengan cara pertama adalah membasuh kepala dulu 3 kali. Ya, basuh kepala sebanyak 3 kali. Ya, walaupun dalam beberapa kitab ada yang mengatakan yang pertama adalah basuh bagian kanan terlebih dahulu 3 kali. Ya. Tapi di sini disebutkan basuh kepala sebanyak 3 kali. Nah, kalau pakai shower atau pakai pancuran atau sejenisnya bagaimana? Ya, maka basuh gerakin gitu, dilepas, nempelin lagi. Begitu. Pokoknya sampai 3 kali daripada basuhan. Sambil diniatkan. Kalau memang hadas besar, niatin hadas besar. Kalau niat sunnah, maka niatin yang sunnah seperti sholat Jumat, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, hari raya dia mau itu, atau ada gerhana matahari atau bulan, maka itu semua disunnahkan untuk mandi sebelumnya. Maka diniatkanlah mandinya untuk apa? Di awal air terkena di kepalanya, maka diniatkan di dalamnya. Ya, lalu selanjutnya bagian kanan thumma ala syaqqil aiman thalathan. Terus bagian kanan 3 kali. Bagian kanan pun dibagi menjadi
bukan merah malah coklat yang keluar. Ya, plus daki ini mandinya kagak bersih, kagak digosok. Gosok kalau mandi. Ya, mandi itu digosok. Walaupun nggak pakai sabun pun tetap gosok, badannya digosok biar bersih. Ya kan? Karena kita takut ada benda-benda yang menempel di tubuh kita yang kita nggak merasa. Ya, kita pakai koyok di sini. Tahu-tahu dari tahun 90-an tuh ya. Karena mandi nggak pernah digosok, nempel aja tuh koyok di sini. Ya, ini mandi wajibnya bagaimana? Nggak kena air akhirnya. Ya kan? Tapi kalau dia digosok, tahu di sini ada yang nempel, di sini ada apaan lagi ya, di sini ada bawang. Ya, ada aja yang menempel, maka bisa tahu. Itu kenapa kita harus menggosok tubuh kita, apalagi yang badannya masya Allah ya berlipat-lipat misalnya. Kan ada yang badannya berlipat-lipat, tapi di sini sih alhamdulillah nggak ada. Kayaknya di sini slim semua. Ya, yang harusnya masih slim ini termasuknya. Ya Allah. Ya, coba cari apa dong? Ya, malah dikeker bukan gemuk kalau begini. Tapi kan ada orang yang berlipat-lipat. Ya, ini kalau yang berlipat-lipat tubuhnya perlu diperhatikan. Bagian lipatan-lipatan ya kadang-kadang ada duit 100 ribuan yang pun kita nggak tahu. Dibersihin semua. Ya, jadi mandi kita ini benar-benar bersih. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ini indah, suka sama yang indah, maka perindah tubuh kita. Jangan muka doang. Ya, muka dipoles dulu, badannya masya Allah tabarakallah. Kagak pernah diperhatikan, bersihin badannya. Ya, itulah ajaran di mana kita harus mandi dan bersihkan tubuh kita. Digosok badan kita, depannya 3 kali, belakangnya 3 kali. Ya, bagian kanan lalu bagian kiri. Ya, dan perhatikan bagian-bagian yang sulit terkena air. Orang yang rambutnya mungkin agak panjang atau udah panjang ikal juga, kadang-kadang udah panjang ikal lagi. Nah, ini harus benar-benar lebih maksimal. Gosok rambutnya, ya, jangan sampai ada bagian kulit yang tidak terkena air. Ya, 1 titik tidak terkena air, maka itu menjadi masalah. Sholat kita bisa menjadi tidak sah. Ya, perhatikan itu semua. Itu mata tuh bersihin, beleknya bersihin. Ya, terus bagian-bagian kuku, ini kukunya yang panjang bersihin, bagian bawah-bawah kuku tangan, kuku kaki. Apalagi yang kerjanya biasanya mungkin di tempat-tempat yang sering terjadinya kotoran-kotoran nempel di tangan dan kakinya, diperhatikan, dibersihkan. Ya, jadi jangan kira orang yang kerjanya begitu, wah ini nggak bagus, enggak. Nabi SAW pernah, ya, bertemu salah satu sahabat Nabi SAW. Pas salaman, itu tangannya masya Allah kasar banget, pakai amplas, kasar, ya, pakai aspal gitu. Ya, bercak-bercak udah tuh tangan. Nabi berasa, Nabi tangannya lembut. Pas salaman Nabi berasa, orang ini ngerasa nggak enak karena tangannya kasar. Ya, Nabi tahu, ya, ini orang takut perasaannya terganggu. Apa kata Nabi SAW? Dipegang tangannya, diangkat ke atas sama Nabi. Hada yadun, ini adalah tangan yuhibbullah wa rasulullah. Ini tangan, ya, yang dicintai Allah sama yang dicintai oleh Rasulnya. Jadi tangan kasar untuk mencari halal itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, daripada tangan yang mulus gak pernah ngapa-ngapain. Ya, ya, laki-laki harus bekerja. Kalau yang wanita ya terserah dia mau mulus tangannya gimana, masing-masing ya tergantung dengan kerjaannya. Tapi kalau laki-laki ya tergantung, masing-masing kan biasanya bekerja keras. Ya, maka jangan pernah merasa malu kalau tangannya kasar karena dia macul, karena dia mungkin ini, karena mungkin apa, atau mengerjakan sesuatu. Semuanya pasti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka disitulah dikatakan untuk membasuh 3 kali, ya, dan wausil ma'ila ma'atif al-badan wa manabit sya'ar ma khafafa minhu wa ma kafafa. Yang tebal atau tipis sekalipun semuanya harus dibasuh. Jenggotnya tebal, basuh sampai dalam-dalamnya semuanya, kulitnya, rambutnya, semua harus. Nggak boleh ada yang tertinggal. Ya, yang laki-laki ya biasanya sih apa ya, cat. Nah, nih yang biasa kerja cat apa, tangannya ada cat atau
bisa menghalangi masuknya air, harus diperhatikan. Ya, kalau yang wanita adanya make up biasanya di wajah, ya biasanya pakai make up di wajah itu semuanya tidak masuk air. Nggak ada make up satupun yang dapat masuk air. Ya, walaupun mau halalnya ada 100 tulisan halalnya sama aja. Itu halal, bukan menjadikan air masuk. Masalahnya bukan halal nggak halalnya, masalahnya air bisa masuk apa enggak. Ya, jadi kalau mau mandi atau wudu harus dibersihkan. Ya, apapun yang menempel di wajahnya itu wajib dibersihkan. Yang menempel di kuku seperti kutek, cat dan sejenisnya harus dibersihkan. Nah, kalau pakai henna atau itu pacar kuku atau sejenisnya itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh, tidak menghalangi masuknya air. Ya, henna dan sejenisnya tidak menghalangi masuknya air. Tahunya dari mana yang masuk atau yang nggak masuk air? Tahunya kalau kita bisa angkat, bisa kita kerok, bisa kita kupas, berarti itu yang menghalangi air. Tapi kalau nggak bisa, nah itu berarti bukan sesuatu, karena nempel memang sudah seperti goresan tinta atau sejenisnya, nggak masalah. Karena kita nggak bisa kerok, nggak bisa dikelupas, itu sesuatu yang cuma menggaris saja. Ya, maka tidak masalah. Tapi sesuatu yang ada kulitnya, ada sesuatu yang menutupi, maka ini sesuatu yang menghalangi masuknya air. Ini harus dihilangkan, harus dibersihkan agar wudu dan mandi kita betul-betul diterima dan sah daripada hukumnya. Karena masalahnya kalau kita nggak benar mandi atau wudunya, ya bahayanya apa? Bahayanya kita mandi kagak sah, ya sholat kita juga kagak sah. Ya, ibadah-ibadah kita banyak yang nggak jadi sah dan hukumnya jadi macam-macam. Yang punya hadas besar dia kagak bisa masuk masjid, tidak bisa pegang Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, banyak. Nah, akhirnya bukannya pahala yang dia dapat, dosa gara-gara dia nggak perhatian sama hal-hal kecil semacam itu. Ya, penting nggak ilmu jadinya? Kalau nggak ngerti begituan, repot jadinya. Nggak ngerti caranya mandi, dikira mandi cebar-cebur selesai. Ya, ini mah mandinya capungnya begitu. Asal basah doang, apalagi zaman sekarang suruh mandi, masya Allah baru masuk mandi kemana? Cepet banget. Mandi apa? Mandi koboi. Mandi koboi. Ya, tahu mandi koboi? Asal cuci muka doang, kagak mandi gitu. Ya, mau jalan cepet banget, masuk mandi keluar lagi. Ngebut dia, ini mandi koboi atau mandi capung asal wajahnya basah doang. Kagak mandi namanya mandi yang bersih, wudu pun yang bersih. Ya, diperhatikan kalau kakinya, tumitnya ada yang retak-retak, pecah-pecah, diperhatikan biar air betul-betul masuk di dalamnya. Ya, dan perhatikan juga kalau yang pengen wudunya terjaga saat mandi, jadi wudunya tetap ada, jadi nggak perlu wudu lagi, ya kan? Kan kita udah mandi, apakah perlu wudu lagi? Sering orang tanya, kita udah mandi wajib, kita perlu wudu lagi nggak? Nah, kalau kita di dalam mandi wajib melakukan hal yang dapat membatalkan wudu, seperti memegang kemaluannya atau buang hajat, buang air kecil atau buang air besar atau buang angin dan sejenisnya, ya batal pastinya. Maka tetap wajib wudu selanjutnya untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau enggak, ya, dan dia tidak menyentuh bagian kemaluannya yang dapat membatalkan wudu, maka dia tetap memiliki wudu. Ya. Wal faridu min jumlati dzalika kullu an-niyyah wa izalatu najah wa al-istira'u badani bil sunnah. Ya, jadi furudul ghusli atau apa-apa yang diwajibkan saat mandi, kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan 3, atau ulama fikih menyebutkan 2. Apa itu? Yang pertama niat. Ya, niatnya nama amalu bin niat. Karena kalau nggak pakai niat, jadi mandinya biasa, bukan mandi wajib, sama seperti mandi umumnya. Maka dengan niat berubahlah menjadi mandi wajib. Kedua adalah kalau kata Imam Ghazali, wajib menghilangkan najis terlebih dahulu di tubuhnya kalau ada najis. Kalau ada kotoran, ada apa, hilangin dulu. Ya, menurut Imam Al-Ghazali. Tapi menurut ulama-ulama fikih lainnya mengatakan enggak. Ya, boleh saja menghilangkan najis itu nanti.
menjadikan syarat sahnya mandi. Ya. Yang kedua yang diwajibkan adalah menyeluruhkan air ke dalam tubuh. Ya, menyeluruhkan air dengan di tubuhnya. Ya kan? Maka saat dia mandi, ya, wajib air itu mengalir ke seluruh tubuhnya, baik menggunakan air dari gayung atau dari shower atau nyemplung misalnya ke kolam, ya, masuk kolam bung, ya, keluar selesai mandinya. Selesai. Ya, praktis. Yang penting keluar, kalau nggak keluar ya selesai juga masuk kuburan kan. Ya kan kalau keluar dari air itu. Ya, jadi kalau udah masuk keluar lagi biar sehat. Ya, maka caranya gampang. Kalau kita di kolam, ya itu masuk ke dalam air, keluar dari air, selesai. Ya, karena tapi dengan syarat niat. Ya, niatin buat mandi, niatin wudu, selesai keluar beres semuanya. Ya, nanti mau gosok-gosok badannya atau enggak ya terserah. Bagusnya digosok semua tubuhnya biar air betul-betul menempel di tubuhnya. Karena saat mandi itu wajib airnya mengalir. Ya, bukan dielap. Jadi yang namanya mandi airnya mengalir. Bukan cuma dibasah-basahin, dilap-lap itu bukan. Itu bukan mandi namanya. Ya, itu cuma digosok doang. Ya, itu nggak bisa. Wudu pun sama, nggak ada wudu di. Ya, ambil air diguyur begitu. Tangannya diguyur. Ya, yang boleh dilap cuma rambut doang, kepala doang. Selain itu, semuanya wajib dibasuh. Ya, wasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, basuhlah, wasilu basuh. Ya, al-ghusl berarti dibasuh, dimandiin. Ya, mandi maksudnya apa? Biar airnya mengalir. Biwujuhikum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu birusikum, barulah disebutkan ayo usap daripada kepala kalian. Wa arjulakum ila ka'bah, wa-nya kembali lagi ke awal lagi. Wa situ ya arjulakum, basuhlah juga kaki-kaki kalian. Sampai kapan? Sampai mana? Sampai mata kaki. Biar Allah ngajarin kita wudu itu secara detail begitu. Secara detail diajarin sama Allah. Jadi apa maksudnya? Harus diperhatikan, jangan sembarangan. Allah sudah mengajarkan secara detail, berarti kita harus mengerjakannya secara detail. Ya, insya Allah ilmu yang sedikit bisa bermanfaat, dan insya Allah ibadah-ibadah kita lebih baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapat. Jangan pernah merasa cukup dalam mengambil ilmu, dalam mencari ilmu. Ambillah ilmu dari tempat-tempat yang baik, lihatlah sumbernya dari sumber yang baik, maka kerjakanlah dan amalkanlah ilmu tersebut. Insya Allah ilmu kita bisa dimanfaatkan dan juga bisa menjadi bekal kita kelak di akhirat. Dan saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Karena disebutkan, barang siapa yang tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari, terlebih khusus ilmu-ilmu yang wajib sudah dia pelajari tapi dia tinggalkan, maka orang-orang semacam ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam api neraka jahanam sebelum orang-orang yang menyembah daripada berhala-berhala. Muslim, talibul ilm, ulama sekalipun, kalau dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, Allah bakal menyiksa dia, bakal memasukkan dia dalam api neraka sebelum siapa? Sebelum penyembah berhala sekalipun. Alhamdulillah, amin. Insyaallah Allah jadikan kita semua ulama al-amilin yang mengamalkan ilmu dan juga menjalankan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sebagai talibul ilm yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.